Di saat Qianji yang hendak pergi dari sana, terlihat Yusi tiba-tiba teringat dengan seseorang yang pernah ia lihat saat berada di alam bawah sadar milik Qinli. Di luar, Qianji tak sengaja bertemu dengan Limu. Ternyata, Limu sudah menunggunya di sana. Sesampainya di sebuah tempat, Qianji mengatakan kalau ada dua orang yang ia anggap menarik dari semua orang yang dibawa oleh Limu. Orang yang pertama adalah Yusi, karena ia merupakan pewaris dari kerajaan sekte iblis. Dan yang kedua adalah Qinli, orang yang ia yakini sebagai Gong Muli. Mendengarkan nama Gong Muli, tentu saja membuat Limu merasa terkejut. Xian Er tiba-tiba menemui Ting Yu dan masuk ke dalam tubuh Ting Yu. Ternyata semuanya itu ia lakukan untuk mencari informasi mengenai Gong Muli. Tak hanya itu, Xian Er juga menggunakan tubuh Ting Yu sebagai perantara agar bisa selalu bersama Qinli, orang yang ia anggap merupakan Gong Muli. Tak lama kemudian, Ting Yu bertemu dengan Soyang. Di sana ia mencoba untuk mempengaruhinya dengan mengatakan kalau Qinli jauh lebih hebat darinya. Bahkan, semua orang selalu memujinya. Sedangkan Soyang hanya dipandang sebelah mata. Mendengarkan hal tersebut, Soyang memilih untuk tidak meladeninya dan langsung pergi dari sana. Di lain sisi, terlihat Xian Er secara diam-diam mendatangi kamar Qinli dan mencuri ke-12 pilar batu spiritual miliknya. Keesokan harinya, Qinli dan yang lainnya merasa kalau tempat yang ia tempati saat ini sangatlah tidak aman buat mereka, karena Qianji akan selalu berusaha mengganggu mereka. Maka dari itu, Qinli beserta teman-temannya berniat akan menjebak Qianji, dan orang yang akan melakukan hal tersebut adalah Xi. Sesaat, pemilik penginapan menemui mereka dan mengatakan kalau saat ini semua informasi mengenai mereka telah tersebar di seluruh wilayah kerusuhan. Dan seketika, Yusi langsung menyadari kalau semuanya ini ulah dari ketiga anak kaum Guami, dan meminta Qinli untuk mengurus masalah tersebut, karena ketiga anak dari kaum Guami itu juga merupakan bagian dari sekte iblis. Singkatnya, Yusi mendatangi tempat di mana ketiga anak itu berada dan membawa mereka pergi dari sana. Sementara itu, Xi mulai melancarkan aksinya dan mencoba untuk merayu Qianji. Namun tindakannya hanyalah sia-sia dan terlihat Qianji tidak terpengaruh oleh rayuannya, dan malahan ia lalu menyerang Xi di sana. Merasa rencananya gagal, Xi akhirnya menggunakan cara yang kedua. Ia pun mengeluarkan batu tanpa bayangan spiritual, yang dimana batu tersebut merupakan pemberian dari Master Muhai, dan bisa digunakan untuk mengambil apa saja sesuai keinginan dari pemilik batu tersebut. Mendengarkan hal itu, Qianji tetap saja menolak penawaran darinya untuk menukar batu tersebut dengan batu mutiara ungu yang dipegang oleh Qianji saat ini. Karena Qianji menganggap kalau batu mutiara ungu jauh lebih berharga dari batu tanpa bayangan spiritual. Tak ingin kegagalannya terulang kembali, sesaat Xi mencoba mendekati Qianji. Dengan bantuan batu tanpa bayangan tersebut, ia pun berhasil mengambil mutiara ungu tersebut.
tanpa disadari oleh Qianji. Setelah melakukan itu, ia pun kembali menemui Qin Li dan yang lainnya. Di sini, Qianji mengatakan kalau ia hanya ingin bertarung dengan Yuxi, orang yang ia anggap layak untuk melawannya. Namun sebelum Qianji melakukan hal itu, terlihat Xi berpura-pura meminta Qianji untuk menunjukkan mutiara ungu miliknya, sebagai bukti kalau Qianji tidak menipu mereka. Di saat Qianji hendak menunjukkan mutiara ungu kepada mereka, tiba-tiba ia malah mengeluarkan pakaian dalam milik Xi. Ia pun langsung menyadari kalau semuanya ini ulah dari Xi. Merasa rencana mereka telah berhasil, dengan cepat Qin Li meminta pemilik penginapan untuk membuka sebuah portal teleportasi. Dan dengan portal tersebut, mereka pun berhasil kabur dari sana. Namun apesnya, mereka kembali bertemu dengan Qianji, yang dimana Qianji telah membawa pasukan kota giok hitam yang telah menunggu kedatangan mereka. Sesaat, Xi mengeluarkan mutiara ungu dan memberikan mutiara tersebut kepada Yuxi. Melihat hal itu, Qianji berniat untuk merebutnya kembali. Tak ingin terjadi sesuatu hal terhadap Yuxi, Qin Li mencoba mengeluarkan ke-12 pilar batu spiritual miliknya. Namun siapa sangka, ke-12 pilar batu itu ternyata telah hilang. Tak lama kemudian, pedang dari Limu tiba-tiba mendarat di hadapan mereka dan berhasil menghentikan semua tindakan dari Qianji ini. Tak hanya itu, kedatangan Limu ternyata juga memancing reaksi dari mutiara ungu. Di sini kita diperlihatkan seorang perempuan yang merupakan pemimpin dari sekte iblis terdahulu, dan perempuan tersebut bernama Chongming, sekaligus ibu dari Wuchun. Di sini, Chongming menjelaskan kalau saat ini kitab suci telah disegel olehnya dan hanya bisa dibuka jika Wuchun, Gong Muli, dan keempat senjata spiritual bisa ditemukan kembali. Tak hanya itu, ternyata Chongming dan Wuchun merupakan saksi kunci atas hilangnya ayah Gong Muli. Tak ingin mereka mengetahui lebih jauh, terlihat Ting Yu dengan diam-diam menghentikan efek dari mutiara ungu tersebut. Sementara itu, Gong Musan yang mendengarkan kalau Chongming mengetahui keberadaan cucunya akan menanyakan hal itu kepadanya. Namun Tian Qi mencoba menghalangi tindakan Gong Musan karena bagaimana mungkin Gong Musan bisa menemukan keberadaan Chongming, sedangkan Chongming telah tewas beribu-ribu tahun yang lalu. Terlihat Gong Musan tidak memperdulikan semua perkataan darinya dan tetap akan mencari kebenaran tersebut. Sebelum Gong Musan pergi, ia terlebih dahulu memberikan sebuah kunci kepadanya, yang dimana kunci tersebut merupakan cara untuk ia kembali ke klan dewa. Di lain tempat, terlihat Qin Li dan yang lainnya masih merasa penasaran dengan semua perkataan dari Chongming. Namun, Limu mempercayai kalau Qin Li adalah Gong Muli, sedangkan Yuxi adalah Wuchun, anak dari Chongming. Tak hanya Limu, ternyata semua orang yang ada di sana juga mempercayai hal tersebut. Terlepas dari itu semua, mereka akan tetap menganggap Qin Li sebagai seorang sahabat. Singkat cerita, Yuxi dan Qin Li menemui ketiga anak itu dan membawakan sebuah makanan untuknya. Bukannya merasa senang, mereka bertiga malahan tidak memakan makanan tersebut. Ternyata, kaum Guami hanya bisa memakan batu spiritual. Bahkan, mereka bisa menghabiskan ribuan batu spiritual setiap harinya. Untung saja Chuli tiba di sana dan memberikan banyak batu spiritual kepada mereka. 楚地，没了。你真的养得起我们吗？那这当然，看来我们得找李叔打工。
Di malam harinya, Xian-Er kembali melakukan aksinya. Dengan menggunakan tubuh Tingyu, ia pun berniat akan memisahkan Si dengan Soyang, dengan mengatakan kalau Soyang merupakan orang yang payah. Dan karena Soyang juga, Si tidak seperti yang biasanya, orang yang ia kenal. Untung saja, Si tidak mudah terpengaruh olehnya dan akan tetap mencintai Soyang. Sementara itu, Qin Li yang masih merasa penasaran dengan Qianji memutuskan untuk bertanya kepada Limu mengenai asal-usul Qianji. Di sini Limu menceritakan kalau Qianji sudah ia anggap seperti saudaranya sendiri, yang dimana sejak mereka kecil selalu hidup bersama dalam suka maupun duka, meskipun mereka sama-sama tidak mengetahui siapa orang tua dari mereka. Sesaat, Qin Li membahas mengenai 4 senjata spiritual kepadanya dan meyakini kalau semuanya itu berkaitan dengan Limu, karena Yusi pernah mengatakan kalau ada 4 orang yang menjaga segel mutiara titipan yang berada di kepala milik Qin Li, dan salah satu dari mereka sangat mirip dengan 就 Limu. 把对方当成了亲人。 Mendengarkan hal itu, tentu saja membuat Qianji yang berada di sana menjadi sangat marah dan tidak terima atas semua perkataan dari Qin Li, yang menganggap mereka bukanlah seorang manusia, melainkan sebuah 4 senjata spiritual. 这4灵气并非寻常灵气， Di lain sisi, Xin-Er yang masuk ke dalam tubuh Tingyu tak henti-hentinya mempengaruhi Soyang, dan kali ini ia menawarkan Soyang untuk menjadi ketua sekte penyihir hitam, karena hanya itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Si dari racun cacing penyihir. Tak lama kemudian, Tingyu tiba-tiba membuka sebuah jalan menuju makam klan dewa dan berniat untuk mengambil kekuatan dari leluhur kerajaan sekte penyihir hitam. Tergiur akan hal itu, akhirnya Soyang berhasil dipengaruhi olehnya. Terlihat mereka masuk ke dalam makam klan dewa dan mengambil kekuatan cacing penyihir dari leluhur kerajaan sekte penyihir hitam terdahulu. Setelah mendapatkan kekuatan tersebut, Soyang menjadi sadar kalau orang yang ia temui bukanlah Tingyu, melainkan Xian-Er. Karena hanya Xian-Er yang bisa membuka jalan untuk mereka masuk ke makam klan dewa. Dan ternyata Xian-Er juga yang telah menculik Yihao, ketua dari sekte penyihir hitam saat ini. Namun, karena Soyang telah menggantikan posisi Yihao, akhirnya Soyang menjadi ketua sekte penyihir hitam. Ternyata, hal yang pertama dilakukan oleh Soyang yaitu meracuni ketiga anak tersebut dengan menggunakan racun cacing penyihir. Bahkan ia juga meracuni para warga di kota Giok Hitam. 什么情况？第一物种， Menyadari ada yang tidak beres, dengan cepat Limu menemui Qin Li dan yang lainnya. Di sana Limu mengatakan kalau warga kota Giok Hitam telah terkena racun cacing penyihir. Namun, ada yang berbeda dari racun tersebut, yang dimana racun itu kali ini lebih hebat dari yang sebelumnya. Dan hanya ada satu orang yang bisa melakukan hal tersebut, dan orang itu bernama Jiang Yan, leluhur dari kerajaan sekte penyihir hitam terdahulu yang saat ini telah tewas. Sesaat mereka mencurigai kalau semuanya ini ulah dari Yihao, karena seperti yang mereka ketahui, hanya Yihao yang berambisi untuk memiliki kekuatan penyihir hitam.难道我也要变成瞎子聋子了吗？